Use your logic, salam trader. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, tentu kalian yang baru lihat saya atau orang-orang yang lama yang melihat saya kembali atau back of nature ya. Karena kalian paham bahwasanya di luar sana itu banyak yang halu. Kalian tentu bertanya-tanya bagaimana sih rahasia saya itu bisa mendapatkan win rate 100%. Padahal lu lihat sendiri ya, market itu bergejolak dengan ketidakmasuk akalannya. Anjay. Memang gua akuin market tadi serem banget bro ya. Kalau lu lihat ya, dimanapun market itu, kalau pakai time frame 1 jam gila banget ini ya. Dari harga ke 26.000 naik ke 31.000, naik turun lagi ke 26.000, naik lagi ke 30.000, dan kemarin malam itu di dump tiba-tiba ya ke 27.000, sekarang naik lagi ke 29.000. Dan lu bisa lihat bahwasanya ini kan publik ya, lu cek di dalam expert student class, di dalam FedEx, ini win rate gue masih 100% bro, dengan 18 kali transaksi ya, karena memang masih 9 hari. Gimana ceritanya gue win rate-nya 100%? Sebenarnya ini adalah rahasia yang mungkin akan saya bagikan gimana sih teknik gua untuk menghadapi market pasar yang bergejolak tanpa kekalahan satu kali pun. No floating dan tidak ada yang nyangkut sama sekali. Mari kita bahas secara pelan-pelan ya. Tetapi sangat sungguh mengecewakan sekali bagi kalian user Binance. Mohon maaf nih ya, mohon maaf juga. Masih minal aidin ya. Bagi kalian user Binance ataupun user market perpetual di luar sana ya, mohon maaf nih, mendingan lu skip aja di dalam video ini, karena sampai botak lu nggak akan pernah bisa menyamakan teknik yang gua pakai, alias teknik average atau lebih dikenal split ya. Teknik average split ini gak bisa dilakukan oleh pengguna pemuja Binance ataupun pemuja user perpetual lainnya ya. Mohon maaf juga nih. Jadi percuma lu lihat video ini, karena memang salah satu teknik rahasia adalah average ya. Teknik average saya, average split, yang tidak bisa dipakai oleh pemuja Binance, oke? Jadi percuma lu kalau user Binance lu lihat video ini, percuma lu ikutin, nggak bisa bro. Ibarat kata your market is not support. Market lu nggak ngedukung untuk melakukan teknik yang gue pakai. Kenapa? Jawabannya simple. Market yang lu ikutin itu, market yang lu puja-puja itu, pengen lu itu loss. Makanya di sana tidak ada fitur split average. Oke, yang pertama ya, selalu sekalian gunakan teknik fallback. Teknik fallback ini selalu saya pakai semenjak saya hidup sudah belajar trading ya. Oke, gini. Yang pertama, ini kiblatnya ceritanya saya kan kalian ya, kiblatnya ya. Ceritanya gitu kan. Kalau kalian kiblatnya orang lain pasti akan langsung pro dan kontra. Tetapi buktiin aja bos, buktiin aja. Dan cek ya, setiap mentor kalian itu beneran pakai saldo ribuan dolar atau cuma $2. Gini, yang pertama, hindari follow the trend. Oke, wow, langsung video ini langsung rame, cuitan-cuitan. Jangan menangkap pisau jatuh bang, jangan menangkap burung yang sedang terbang bang, jangan pernah menangkap pisau yang sedang jatuh karena bisa terluka dan sebagainya. Bodoh amat, terserah lu ya. Ini perspektif gue yang gue pakai selama 3 tahun. Win rate gue masih 99%. Dan kira-kira yang ngomong bahwasanya gue salah, itu kira-kira win rate-nya udah berapa persen bro? Oke, tetapi kalau misalnya kalian nggak mau rumit, ya udah tinggal ikutan Cerberus copy trading aja ya. Bayar 1 tahun 2 juta rupiah, udah kelar, semuanya serba otomatis.
Ya gitu aja. Tapi bagi kalian yang masih pengen belajar, ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana teknik-teknik saya untuk diciptakan, itu seperti ini. Yang pertama, jangan follow the trend ya. Yang pertama itu aja. Karena apa? Ketika kita mengikuti follow the trend, itu mengakibatkan kehaluan kita ya, kehalusinasian kita yang mengkonfirmasi kegagalan. Karena apa? Biasanya kalau kalian follow the trend, misalnya kayak begini ya, di harga 28.000, 29.600, ini otomatis kalian akan open posisi long karena kalian bermimpi bahwasanya ini breakout. Kalian bermimpi ini bahwasanya akan menembus resisten dan membuat sebuah support baru. Oke, memang pendapat itu tidak salah. Tapi saya bicara lebih realistis daripada apa yang kalian bicarakan. Karena apa? Kalau kalian cek, history trading saya itu tidak halu. Yang pertama, memakai leverage normal ya, 10 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, dan begitu seterusnya. Nah, maksud saya, mencari pullback itu jauh lebih realistis daripada follow the trend. Maksudnya begini bro, kalau lu sedang ada di dalam posisi 29.600 ya, daripada lu mengopen posisi long, itu lebih baik lu ambil open posisi short ya. Ambil open posisi short, tapi jangan sekali-kali lu skip video ini. Karena apa? Kalau lu belajar tentang menolak follow the trend tapi tidak mengikuti video ini dengan lengkap, lu pasti akan jatuh. Karena apa? Saling berkesinambungan. Semuanya itu harus terstruktur secara kompleks ya. Yang pertama, jangan follow the trend. Daripada lu 29.600 ini open posisi long ya, lebih baik open posisi short. Karena apa? Walaupun tidak terjadi dump seperti ini, setidak-tidaknya the logic of price Bitcoin adalah setiap kali dia bergerak 10 kali pasti akan ada reversal 1 kali. Dan itu yang saya namakan measure. Setiap 10% dia bergerak, entah itu pump ataupun dump, setidak-tidaknya akan reversal 1. Nah, reversal 1 inilah yang harus kita ikutin. Kayak begitu ya. Reversal 1 ini yang harus kita ikutin, dimana kita harus bisa mengkonfirmasi supaya kita bisa trading tanpa loss ya. Walaupun itu nggak mungkin ya, tetapi memaksimalkan win rate 99% itu lebih keren sih daripada lu menghalu pakai leverage 100 kali lipat, 125 kali lipat, ujung-ujungnya amsyong ya. Gini, pada saat open posisi short ya, ini kan udah naik nih. Kalau misalkan kita hitung dari 26.800 ke 30.000, ini kan sekitar 6%. Berarti setidak-tidaknya akan turun 0,6%. Karena saya memakai leverage 10 kali lipat, setidak-tidaknya saya bisa open profit sebesar 6%. Loh, 6% dari mana bang? 0,6%. 0,6% dari mana bang? Dibagi 10. Setiap kali pergerakan itu dibagi 10 bro. Misalkan pergerakan dari 27.200 ke 30.000 adalah 6%. Misalkan. Berarti dibagi 10 adalah 0,6%. Ini adalah hitungan yang rumit yang mungkin tidak akan kalian temukan di metode manapun. Karena apa? Saya bicara realistis sesuai dengan pengalaman. Bukan analogi-analogi. Kalau nggak naik ya turun. Kalau nggak turun ke kanan. Kalau nggak ke kiri. Allah. Bullshit, itu ambigu semuanya ya. Gue ulangi sekali lagi. Pertama-tama, lu harus tentukan berapa persen naiknya, berapa persen turunnya ya, geraknya. Misalkan 6%, dibagi 10 dulu tuh. Dibagi 10, berarti 0,6%. Dan dikalikan total leverage lo. Karena leverage gue pada saat itu adalah 10 kali lipat, berarti yang gue kalikan adalah 0,6 dikali 10, berarti 6%. Take profit yang wajar adalah 6%. Lah tapi bang, kalau kayak begitu, ini kan bisa nih bang, Adam, wah kita bisa profit di puluhan persen bang. Halu terus. Apa jaminannya harga itu akan terus turun ataupun terus naik sesuai dengan kehendak lo? Ya, yang gue maksud adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan momen pullback dan reversal 0,1% atau perbandingan 10:1 pada saat harga itu breakout atau support resistennya tertembus ya. Kayak begitu. Jadi, lu jangan pernah bilang, "Ya elah bang, sayang banget kalau tadi nggak close." Gak gitu konsepnya bro. Lebih baik kita profit sedikit daripada mengharapkan profit yang lebih besar akhirnya loss. Ya, jadi jangan pernah lupakan hukum 10:1. Setiap naik 10 pasti turun 1. Ya lu bagi 10, begitu seterusnya. Itu yang pertama, follow the trend. Lalu yang kedua, teknik average split, di mana ini tidak bisa diakses kecuali di market Firedex. Sejauh ini Firedex aja ya kan. Monex itu udah nggak sehat kan ya. Monex itu udah nggak sehat. Sejauh ini ada di dalam Firedex dan Coinway saja. Di dalam market perpetual seperti OKX, Binance itu tidak bisa bro ya. Oh bang, bagaimana cara mengaverage? Average adalah salah satu kemungkinan terburuk dibandingkan dengan kemungkinan terburuk lainnya. Itu masih jauh lebih baik average ya. Karena apa? Average adalah mengopen posisi secara bersamaan dengan tujuan mengkonversinya. Contoh nih ya,
lu udah floating 20%. Jadi average itu kapan dibukanya, Bang? Kalau leverage 10% itu biasanya gue buka kalau udah minus 10%. Gue buka lagi. Modal itu harus dibagi 10. Jadi, ketika floating minus sudah lebih dari 10%, itu sebaiknya kita mengopen posisi kembali dengan yang sama ya. Kalau kita open posisi short, juga open posisi short. Begitu seterusnya. Hingga 10 kali kayak begitu ya. 10 kali itu maksimal. Kalau 5 kali itu biasanya udah salah ya. Itu biasanya udah harga itu udah break ya, udah broken harga biasanya kayak begitu. Nah, tapi setelah average itu sudah kalian laksanakan, ada satu hal lagi yang harus kalian selalu ingat. Sebenarnya simple kok kalau ngikutin cara gue, cuma 3 cara. Yang pertama adalah jangan follow the trend alias ikutin pullback saja alias reversal, memanfaatkan pullback dan reversal sendiri. Lalu yang kedua adalah gunakan average ketika udah mencapai 10 hingga 20%. Setiap 10 sampai 20% udah digunakan itu, dan close posisi sesuai dengan arahannya kayak begitu ya. Lalu yang ketiga adalah jangan pernah tertipu oleh candle Fata Morgana. Nah, ini istilah yang gue ciptain sendiri. Candle Fata Morgana itu bagaimana, Bang? Terkadang kita bisa melihat candle ini itu di chart yang lain, tapi pada saat candle ini lu tarik garis measure misalkan, lu hitung, lu bisa matematika. Kalau lu nggak bisa otak matematika, lu kan punya handphone, bro. Lu bisa pakai kalkulator handphone ya. Handphone 100.000 juga bisa pakai kalkulator. Lu cek nih harganya. Kira-kira dari 27.200 ke 30.000 itu sudah bergerak berapa persen? Lu hitung tuh. 27.600 itu kan 1%-nya 276 USDT. Berarti kalau misalkan udah bergerak lebih dari 3.000 dolar, wah berarti udah bergerak sebesar 10% dong. Nah, itu saatnya short. Begitu pula sebaliknya. Kalau dia udah dump hingga 10%, berarti kita saatnya long. Kayak begitu ya. Begitu seterusnya. Dan maksudnya candle Fata Morgana itu bagaimana, Bang? Gini. Kadang candle seperti ini tuh ada di mana aja gitu. Misalkan lu contoh, lu pakai candle 5 menit gitu kan. Banyak banget kan candle itu panjang. Ada candle panjang dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, tetapi kalau lu perhatiin lagi, jangan lihat candlenya. Nih ya, maksudnya candle Fata Morgana itu apa, Bang? Gini, masukkan ke alam bawah sadar kalian, jangan lihat candlenya, tapi lihat berapa perubahannya secara persentase. Candle panjang ataupun pendek itu tidak menentukan. Karena apa? Candle panjang atau pendeknya itu bukan karena harganya naik ataupun turun secara signifikan. Candle panjang atau pendek itu berdasarkan skala perbandingan prioritas yang sudah terjadi di antara para candle-candle yang lain. Misalkan kalau sideways tiba-tiba turun, bukan berarti itu kita saatnya naik, bukan kita pada saatnya long. Kan pasti banyak tuh pertanyaannya, Bang, gue udah ngikutin lu nih, waktu candle merah gue open posisi long, waktu candle hijau gue open posisi short. Nah, berarti lu ngeliat video gue secara setengah-setengah. Minimal pergerakannya itu 5% ya. Masukkan ke dalam alam bawah sadar. Ketika memang belum didasarkan 5%, itu gue pastikan lu akan salah ambil open posisi ya. Bang, lihat 5%-nya bagaimana, Bang? Loh kan, gue ulangin sekali lagi. Misalkan dari 30.000 ke 27.200 itu beda berapa tuh? Sekitar 2.400. Nah, itu kan udah 10%. Kalau lu lihat candle panjang, tapi lu lihat pergerakannya cuma 200 USDT alias 200 pips gitu kan, alias cuma gerak cuma 200 USDT, tapi karena candle yang sebelumnya itu adalah sideways, 200 USDT itu kelihatan panjang, lu tiba-tiba open posisi long. Ya lu salah, goblok. Gila lo kalau misalnya kayak begitu ya. Makanya kalau nonton itu jangan di skip ya. Sekali lagi, masukkan ke alam bawah sadar bahwasanya jangan lihat candlenya, tapi lihat persentasenya. Minimalnya berapa, Bang? Minimalnya adalah 5%. Kalau sudah 5%, baru kalian bisa mengopen posisi secara bertentangan alias reversal dari posisi tersebut. Kalau lagi down berarti lo open posisi long. Kalau lagi paham berarti lu open posisi short. Ingatlah, minimal 5%. Bagusnya berapa, Bang? Bagusnya adalah 10% ya. 10%, oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Semoga kalian bisa menjadi trader yang win rate-nya 100% juga sama seperti saya, dan bisa bermanfaat bagi hidup kalian. Saya Andi Firmansyah, use your logic ya. Logic bukan halu. Salam traders.